Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina nural anwar. Wassalatu wassalamu ala al-nabi al-mustafa al-akhyar Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-abrar. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Yang kita muliakan guru-guru kita, orang-orang tua kita, pengurus masjid, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah al-isya'ain, maghrib hingga isya di Masjid Ar-Rawdah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu kita, baik dengan menerima taubat kita dan ungkapan taubat kita, maupun yang kita lupa dari bertaubat, namun Allah Subhanahu wa taala mencatat kita termasuk hamba-hamba yang diampuninya. Amin ya rabbal alamin. Pada minggu yang lalu telah kita sampaikan hikmah tentang nur ilahi yang telah Allah berikan ke dalam hati hamba-hamba yang diinginkannya, yang diistilahkan dengan istilah al-warid, jamaknya al-waridat, yaitu apa yang datang ke dalam kalbu kita berupa anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya waridul iqbal kemarin, yaitu warid dalam rangka kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya diberikan oleh Allah kepada kita waridul isal, yaitu yang menyampaikan kita al-wusul ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan dulu makna al-wusul ilallah menurut Sidi Al-Imam Zarruq, seorang ulama besar sufi, bahwa al-wusul ila al-ilmi billah, wusul ilallah ma'nahu al-wusul ila al-ilmi billah, sampai kepada tahap kita alim tentang Allah, zahir dan batin kita. Sebab dalam tasawuf ini bukan teori yang jadi perhatian penuh, atau yang diistilahkan dengan al-awraq, informasi atau ilmu yang didapatkan dari kitab-kitab, tetapi yang penting adalah al-azwaq, bagaimana kita meresapinya ke dalam jiwa kita, menanamkannya dalam jiwa kita, dan kita menikmatinya dalam seluruh jiwa raga kita. Jadi al-wusul ila al-ilmi billah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan juga dulu tentang ma'rifat kepada Allah, menukil dari perkataan Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani bahwa seluruh ilmu yang pokok, ilmu induk dalam agama kita, ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tasawuf, semuanya dalam rangka ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena awwaluddin ma'rifatullah, pangkal agama adalah ma'rifat kepada Allah. Ilmu tauhid ma'rifatullah bil adillati wal burhan, untuk mengenal Allah dengan dalil-dalil dan bukti-bukti, baik secara nakal maupun secara akal. Ilmu fiqih ma'rifatullah bil ahkam,
mengenal hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan. Sedangkan tasawuf tujuannya adalah ma'rifatullah billah, mengenal Allah, namun kita sepenuhnya menyandarkan diri kita untuk itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga yang mengenalkan kita dengannya. Kata Sayyidina Dhunnun al-Misri, "Arabtu Rabbi bi Rabbi." Aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga yang mengenalkanku kepadanya. Mungkin dalam prakteknya dikaitkan dengan seorang guru yang membimbing kita, maka lahirlah ungkapan laula murabbi ma arabtu rabbi. Kalau bukan karena pembimbing rohaniku, aku tidak dapat mengenal Tuhanku. Kemudian pada hikmah berikutnya, saya lupa apakah ini sudah kita bacakan, yaitu hikmah yang ke-54. Faqala awrada 'alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika ila qada'i syuhudika. Secara harfiah terjemahannya awrada 'alaikal warida. Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan ke atasmu al-warida, al-warid. Yang tadi telah kita sebutkan anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa cahaya ilahiyah. Liyukhrijaka, untuk mengeluarkanmu, membebaskanmu. Kalau kita mengaji ilmu nahwu, di sini menyimpan an-mudmarah, asalnya li ayyukhrijaka min sijni wujudika, dari penjara keadaanmu atau keberadaanmu, ila qada'i syuhudika, ila fada'i syuhudika, menuju fada, luasnya, asal maknanya angkasa, al-fada, jadi syuhudika, penyaksianmu. Nah, kita ini sebenarnya sudah kita sering jelaskan, Islam, iman, ihsan, sampai kepada tahap anta'budallah ka'annaka tarahu. Inilah yang diistilahkan oleh ulama tasawuf dengan musyahadah, bahwa kita bertujuan untuk musyahadah, menyaksikan Allah. Jadi amal ibadah kita harus kita tingkatkan lahir dan batin, dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan zauknya, rasanya, agar kita sampai kepada tahap anta'budallah ka'annaka tarahu. Kita dalam hidup kita ini beribadah kepada Allah sampai pada tahap ibadah yang kita lakukan tidak hanya yang berbentuk mahdhah seperti sholat, puasa atau yang nampak secara amaliyah disebut dengan ibadah, tetapi juga yang ghairu mahdhah, yang sosial, yang dalam kehidupan kita, bahkan senyuman kita, bahkan doa kita untuk orang lain, bahkan akhlak kita, semuanya adalah bahagian daripada ibadah. Hal itu kita lakukan seakan-akan kita melihat Allah. Ini tahap yang tertinggi, ruknul ihsan. Nah, sering kita juga sampaikan, ketinggian tak kaji kita ni Ustaz, nak sampai makam syuhud? Tidak, karena memang itu tujuan kita semua. Orang yang berkutat hanya sekedar ingin mengerjakan perintah Allah tanpa merasakan jiwanya, itulah yang masih dikategorikan dalam tingkat al-awam. Kata al-Imam Al-Ghazali, seperti dikatakan para ulama, al-awam kal hawam. Kalau masih saja mau seperti orang awam, maka tak lebih daripada debu-debu. Ibadah kita kosong. Mesti kita naik ke arah yang lebih tinggi, yang kalau disertifikasikan oleh al-Imam Al-Ghazali, ada yang namanya al-awam, ada yang namanya al-khawas, ada yang namanya khawasul khawas. Sekurang-kurangnya kita masuk ke tahap al-khawas, yaitu beribadah bersungguh-sungguh, mengaji ilmunya, mengerjakannya, mengkhusyukkan diri kita
sepenuh jiwa raga kita, berupaya penuh kita untuk tahap itu. Atau al-ihsan, karena dia 3 rangkaian rukun agama yang tak terpisahkan. Al-Islam, wal iman, wal ihsan. Kalau kita dalam ceramah-ceramah sering dengar iman dan iman, Islam dan iman saja, padahal tak lengkap, mesti al-ihsan. Tak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ditambah dengan mengenal asyratus sa'ah, bahwa tanda-tanda kiamat itu wajib kita ketahui dalam rangka kita semakin takut dengan Allah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara min alamat qurbis sa'ah, bahwa kiamat itu sudah dekat, banyaknya malapetaka. Maksudlah wabah kita ini. Kalau yang anggap wabah ini cuma gejala alam, tidak ada kait mengait dengan ketentuan atau takdir Allah, bahaya tauhidnya. Dalam hadis disebutkan, ada kata Rasulullah, orang yang menjadi kafir hanya dengan mengatakan bahwa hujan ini turun karena pertemburan antara benda-benda langit, awan atau bintang, dan telah menjadi beriman orang yang mengatakan mutirna bi fadlillah, hujan ini turun semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Secara akal bolehlah kita bilang karena ini, tapi jangan kita tinggalkan hakikatnya karena Allah. Sama dengan orang yang meninggal dunia, jangan sampai kita lupa itu hakikatnya ajalnya memang sudah sampai, Allah panggil dia. Takut banyak orang yang melupakan itu ajal, dia mengatakan oh gara-gara ini, gara-gara corona, gara-gara sakit, itu hanya sebab. Oke, sebab saja, tapi memang Allah telah tentukan ajalnya. Itu yang kita wajib mengetahui, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah itu kita imani. Itulah iman biqada'illah wa qadarih, dengan qada, ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah datangkan kepadamu al-warid, anugerah berupa cahaya ilahiyah, untuk mengeluarkanmu dari penjara kungkungan, bahasa Jawanya apa nih? Raga. Bahasa Indonesia raga. Nanti kalau salah kaji lain pula barama sukma katanya. Padahal memang kita kan ada raga, ada sukma. Jadi raga ini yang ibarat kepompong, dia menjadi lapis dari tubuh kita ini. Esensinya adalah ruh, jiwa kita, atau bahasa sederhananya nyawa kita. Jangan sampai kita terkungkung dengan kepompong ini. Makanya hati ini luar biasa. Hati ini adalah termasuk alamul malakut, alam malaikat, alam rohaniyah yang tidak bertepi. Kalau tubuh kita ada batasnya, jangkauan tangan kita paling-paling setengah meter, lebih dikit. Kalau ada orang tangan panjang, paling panjang semeter. Ada orang tangan panjang semeter. Itu saja batasannya. Artinya yang dipandang mata terbatas, yang didengar telinga terbatas, yang dijangkau tangan terbatas. Tetapi kalau hati tak ada batasnya. Hati tidak ada batasnya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, ma wasi'ani ardi wala sama'i, langit dan bumiku yang luas ini pun tak mampu mencakupku. Dalam artian tak mampu untuk menangkap kebesaran Allah yang hakiki. Tetapi wasi'ani qalbu abdiyal mu'min, namun hati hambaku yang beriman mampu. Maka dikenallah dengan istilah al-qalbu arasyullah. Hati adalah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukan hati dalam bentuk wujud bendawi, bukan. Tetapi hati dalam makna esensi seseorang hamba tunduk dan mengenal Tuhannya. Karena hati inilah sebenarnya yang menjadi esensi jiwa kita, esensi kehidupan kita. Kalau tidak ada hati dalam makna hati yang merasa, hati yang mengenal, hati yang bersimpati, hati yang mencintai, dikenal ada istilah orang tak punya hati. Nah, berarti bukan orang, karena hati itu atau ruh esensi dari manusia. Innama sumiyal insanu birruhi, hanya saja manusia itu dikatakan manusia dengan ruh karena ada ruhnya. Idza udimar ruhu fama sumiyal insanu aw kama qala. Kalau tidak ada ruhnya bukan dikatakan orang, bukan dikatakan manusia. Jadi Allah menginginkan kita lepas daripada kepompong ini agar kita masuk ke luasnya syuhud, penyaksian kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah ilmu tauhid dikenal dengan istilah tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul zat. Dalam istilah yang sederhana dalam tasawuf disebut dengan musyahadah. Tidak memandang kita, tidak mendengar kita, tidak merasakan kita akan sesuatu, melainkan kita memandang, mendengar dan merasakan Allah Subhanahu wa taala. Lam ara syai'an, kata Sayyidina Umar, illa wa ra'aitullaha fihi. Tidaklah aku memandang sesuatu kecuali aku memandang Allah. Artinya memandang kebesaran Allah. Nengok yang cantik, ingat kebesaran Allah. Nengok yang gagah, ingat kehebatan Allah. Nengok yang kaya, Allah yang lebih kaya, yang memberikan kekayaan. Nengok yang susah, Allah yang menentukan, yang memberikan cobaan. Jadi memandang itu tauhidul af'al. Termasuk kita memandang gerakan kita. Kita ke masjid, kita sholat, maka kita lebur bahwa itu adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita bersyukur. Jadi kita wajib mensyukuri karena Allah telah menggiring kita termasuk hamba yang dapat sholat, dapat ngaji, dapat suka menuntut ilmu agama. Itu sebenarnya bukan kemampuan kita, tapi Allah yang menggerakkan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakanmu dan apapun yang engkau kerjakan. Kemudian kata beliau mengungkapkan tentang syuhud tersebut. Innama awrada 'alaika waridal wisali, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada engkau waridil wisal, anugerah engkau dapat sampai kepada Allah. Ba'da an ahaba 'alaika nafahatil iqbal, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau anugerah-anugerah al-iqbal, sehingga engkau menghadapkan jiwa ragamu kepada Allah. Dulu kan ada waridul iqbal, waridul wisal. Kita diperintahkan mencari warid ini, anugerah-anugerah Allah. Kata Rasulullah, inna lillahi fi kulli waqtin nafahat. Setiap waktu Allah menurunkan anugerah-anugerahnya. Maka carilah nafahat Allah tersebut, anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terhadap hal yang kecil pun jangan dianggap enteng. Nabi berkata, jangan anggap enteng amal yang baik walaupun kecil. Nah, jadi apapun yang kecil-kecil yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Sampai cuma sekedar senyuman, sampai sekedar mengenakkan hati kawan, ucapan kita baik saja, sampai untuk tidak berusaha menyakiti hati orang lain, bahkan sampai membuang kotoran atau sampah atau duri di jalan, di masjid dan sebagainya. Dalam kitab fiqih, kalau saya tidak khilaf, kitab mahalli, bahwa ketika kita masuk masjid nampak tai cecak misalnya,
maka seyogianya kita sebelum melakukan apapun, bahkan sebelum kita mengerjakan tahiyatul masjid, buang dulu tai cicak itu. Sebab kalau tidak nanti terpijak oleh kawan kita, maka besar sekali pahalanya. Ada sebuah riwayat seseorang diangkat Allah menjadi kekasihnya hanya melihat tulisan Bismillahirrahmanirrahim ada di bawah, lalu diambilnya kertas Bismillahirrahmanirrahim itu, diciumnya dan diletakkannya ke tempat yang terhormat karena memuliakan kalamullah, memuliakan Al-Quranul Karim. Sehingga kalau ada orang walaupun tak paham, nengok ada bacaan Arab, tapi karena dia yakin ini adalah mulia, lalu diangkatnya, maka dapat pahala yang luar biasa. Jadi hal-hal yang kecil jangan dianggap enteng atau dianggap ringan. Termasuklah hal-hal yang sederhana apapun sampai yang besar, yang mana dapat kita lakukan, lakukanlah. Kata orang seberang, don't put up until tomorrow what you can do today. Jangan tunda yang dapat kau kerjakan hari ini yang baik-baik ke esok-esok. Sebab belum tentu kita hidup lagi besok. Istilah sufi, as-sufi ibnu waqtihi, yang disebut orang sufi itu adalah yang memanfaatkan waktu yang sedang berada di hadapannya. Sebab alladzi fata, yang sudah lalu walaupun sedetik tidak dapat lagi kita panggil, yang belum kita tidak tahu lagi. Yang adalah sekarang nih, kita sekarang duduk lagi khusyuk, hati kita dengarkan pengajian, ingat dengan Allah, manfaatkan. Inilah waktunya ingat dengan Allah lagi. Inilah waktunya nyadarkan diri. Inilah waktunya dengarkan ilmu. Kalau saat ini misalnya kita sibuk main HP, nantilah pengajian tuh. Besok-besok ada juga di YouTube. Belum tentu kita hidup nanti lagi. Manfaatkan apa yang ada waktu di hadapan kita. Faru liyukhrijaka min sijni ru'yati wujudika ila fadha'i ayittisa'i syuhudika li rabbik. Allah ingin keluarkan engkau dari penjara fisik, penjara raga, agar engkau dapat menyaksikan betapa luasnya kebesaran Tuhanmu. Faru'yatuka wujudaka mani'atan laka min syuhudi rabbika iz muhalun an tashhaduhu. Jika engkau masih memandang eksistensimu, keberadaanmu, engkau masih menganggap dirimu sesuatu, you think that you are something. Kata guru kita Maulana Syekh Nazim, don't think that you are something. Jangan kau anggap diri kau itu ada apa-apanya. But think that you are nothing. Tapi pikirkan dan katakan you are nothing. Tak ada apa-apanya tak kau ni di hadapan kebesaran Allah. Baru jadi pejabat atau orang kaya besar dikit, lupa dengan Allah. Padahal tidak ada apa-apanya belum ya. Don't think that you are something, but think that you are nothing. Kalau kita masih memandang kita masih ada wujudak, artinya kita masih mengikuti ego kita, nafsu kita, maka hal tersebut mani'atan laka, menjadi penghalangmu min syuhudi rabbika, daripada menyaksikan Tuhanmu. Ini memang terkesan macam tinggi, tapi kalau Allah anugerahkan kepada kita tak ada mustahil. Jadi makanya himmah, cita-cita, kemauan itu penting. Para ulama besar itu memiliki himmatun aliyah, cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang tinggi bukan yang sifatnya duniawi tentunya, cita-cita yang tinggi dalam mencapai ridha ilahi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih memandang diri kita ada, artinya ego kita yang masih kuat kita ikuti, maka tak dapat kita menyaksikan kebesaran Allah. Seorang ulama sufi, ulama besar yang bernama Sayyidina Syekh Abu Yazid Al-Bustami atau Al-Bastami, yang namanya adalah Taifur, Sayyidina Taifur. Sayyidina Taifur pernah mengatakan dalam munajatnya, mendapatkan bisikan ilahi. Beliau berkata, ya Huza kaifat tariqu ilaika, wahai Tuhanku, bagaimana aku dapat mendatangimu? Maka dia mendengarkan bisikan ilahi,
Da' nafsak wa ta'ala, tinggalkan dirimu, datanglah kepadaku. Maknanya ini dalam, tinggalkan dirimu, datanglah kepadaku. Nah, kalau kita masih membawa diri kita, maka kita belum sampai kepada Allah. Dalam solat, Allahu Akbar, kita masih membawa ilmu kita, teori-teori kita, kepintaran kita, jabatan kita, maka tidak ada apa-apa itu ya. Tak dapat kita syuhud, menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Iz muhalun an tashhadahu, karena kalau masih didinding oleh hijab ego, bagaimana engkau dapat menyaksikan kebesaran Tuhanmu? Hijab ego ni yang nak dikalahkan. Sudah kita sampaikan dulu, Allah tak larang kita memiliki dunia, bahkan kita diperintahkan wa'amal li dunyaka, dalam hadis ka'annaka ta'ishu abadah, seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok engkau mati. Nah, kita diperintahkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun jangan sampai ego duniawi ini menghijab kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendinding kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak berdinding, kita sendiri yang mendindingi kita darinya, yaitu nafsu kita, ego kita, dosa-dosa kita. Karena itu senantiasa kita wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidati Rabi'atul Adawiyah senantiasa beliau bertobat, padahal dilihat tidak ada dosa-dosa yang beliau lakukan. Dia mengatakan, istighfaruna tahtaju ilal istighfar, taubat kita ini mewajibkan kita bertobat daripada taubat tersebut. Kenapa? Karena taubat kita taubat sambal lado, maka wajib kita bertobat. Taubat kita itu masih main-main, tidak ada betul-betul katanya. Bedanya nanti buat lagi, taubat lagi, buat lagi, taubat lagi. Sebenarnya malu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kata Al-Imam Al-Ghazali, daripada tidak bertobat langsung, lebih baiklah bertobat, karena Allah maha menerima taubat. Walaupun masih terulang-ulang, jangan sampai kita punya prinsip, nantilah taubat, masih banyak lagi dosa yang aku buat ni, aku rapelkanlah bala dulu. Na'udzubillah, tiba-tiba besok mati. Tak sempat kita bertobat kepada Allah. Mustahil kau menyaksikan Allah wa tashhadu ma'ahu siwahu, karena engkau menyaksikan yang lain banyak nian. Wujudak zambun la yuqasu bihi zambun, bahkan keberadaan hijabmu itu dosa yang tak dapat diukur. Astaghfirullahalazim, ya, banyak betul kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Untunglah kita memiliki Tuhan Al-Ghaffar yang Maha Pengampun, yang menutupi aib-aib kita. Karena itu rugilah orang yang tak mau bertobat kepada Allah. Rugilah orang-orang yang tak mau berdoa kepada Allah. Itu orang-orang sombong, tak mau bertobat, tak mau berdoa, menganggap dirinya sudah baik. Jadi rugilah. Kata Sayyidina Al-Junaid, wa ansyada Al-Junaidu, wujudi an aghiba 'anil wujudi bima yabdu 'alayya min asy-syuhudi. Wujudi, keberadaanku yang sebenarnya, kalau aku mampu, an aghiba 'anil wujud, aku sirna daripada wujud. Baru ada ketika tidak ada. Maksudnya kita ini baru menjadi hamba Allah yang utuh ketika kita mampu menundukkan ego hawa nafsu kita. Bima yabdu alayya minasyuhud, kalau sudah demikian baru mendapat keberadaan yang sesungguhnya, maka tampaklah yabdu alayya minasyuhud, penyaksian kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu tauhid wajib dipelajari.
ilmu tasawuf, ilmu fikih bersinergi. Kita wajib mendudukkan tauhid kita, mendengar yang hebat semua dari Allah, mendengar segala sesuatu semuanya dari Allah, melihat segala sesuatu semuanya dari Allah, memandang kebesaran Allah. Wajib kita hadirkan di hati kita setiap kita mendengar, setiap kita melihat, setiap kita merasa, baru duduk tauhid kita. Kalau tidak, belum duduk lagi, masih belajar terus kita, masih bersungguh-sungguh, dan wajib kita tempuh semuanya itu. Dan ini didapat dengan kebersamaan. Karena itu orang-orang dulu yaitu duduk berguru kepada guru yang membimbing rohaninya, mentawadhu'kan dirinya, merendahkan egonya bahwa dia termasuk orang yang memerlukan bimbingan, memerlukan kebersamaan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fal fana'u 'anil nafsi wa zawaluha as'abu min al fana'i 'anil kauni wa hadamih. Fana daripada nafsu, hilangnya atau dapatnya fana daripada nafsu ini lebih payah daripada fana daripada dunia ini dan kehancurannya. Nabi bilang melawan hawa nafsu ini berat. Kamu baru pulang daripada jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar. Ketika para sahabat pulang dari perang Badar, apa itu? Muharabatul hawa atau mujahadatul hawa, melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini harus kita ketahui mana amarahnya. Ciri-ciri hawa nafsu itu yang mana, itu yang wajib kita ketahui. Kita wajib mempelajari mana ciri-ciri lammatul syaitan, bisikan syaitan, mana yang merupakan lammatul malak, bimbingan ilahi atau bisikan malaikat. Bentuknya kan relatif. Jika yang menginginkannya hawa nafsu, itu umumnya lammatul syaitan. Ada orang berdoa, ya Allah, kayakanlah aku ya Allah, janganlah miskinkan aku ya Allah. Di hatinya sudah nyimpan sifat bakal nak sombong. Kalau aku kaya nanti, aku angekkan Paji Erwin tuh, aku kalahkan mobil dia nanti misalnya ya. Itu ego yang berdoa. Padahal kalau berdoa minta apa saja, jika yang memintanya hati, tidak masalah. Ya Allah, bagikanlah aku rumah yang besar, aku bersyukur kepadamu. Berikanlah aku mobil yang enak, agar aku semakin nikmat, dapat lebih bersyukur kepadamu. Bagilah aku istri yang cantik, ya Allah, supaya aku betah dan tenang bersamanya beribadah kepadamu. Tidak apa-apa. Jangan hawa nafsu. Cuman memilah mana hawa nafsu, mana suara hati, itu yang kita wajib nak belajar. Ini berat. Disitulah perlu riyadhah, perlu mujahadah, perlu yang membimbing rohani kita. Sebab kalau tidak, kita tak tahu, tidak ada contohnya. Sangka kita sudah baik, padahal belum. Sangka kita amalan kita sudah bagus, padahal salah. Kita anggap enteng, padahal di sisi Allah besar. Tahsabuna hayyinan wa indallahi azim. Itu yang kita nak hati-hati. Karena itu kita selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Imam Az-Zarruq, iyyaka na'budu adalah al-ibadah. Tujuan kita beribadah sepenuhnya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in al-ubudiyah. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta tolong. Di sini adalah tahqiqul ubudiyah, membuktikan kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ibadah dan ubudiyah, penghambaan diri, merasakan diri sebagai hamba, takut kepada Allah, itu terus tertanam di hati kita dengan terus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi panak melawan hawa nafsu ini lebih berat daripada panaknya dunia. Famahma zalatin nafsu wa hadamat in hadamal kaunu falam yabqa lahu athar wa qad yahdamal kaunu wa tabqa fi nafsi baqiyah falidzalika qaddama Syekh
Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, al-akwan ala sidni wujudil insan wallahu ta'ala alam. Falidhalika qaddama Syekh riqqal akwani ala sidni wujudil insan. Karena itu kata Imam Ibn Ajibah Al-Hasani, Syekh Ibn Athaillah dalam nasihatnya ini mendahulukan pesan tentang membebaskan diri daripada perbudakan benda duniawi, lalu membebaskan diri pada kungkungan nafsu. Kungkungan nafsu ini ternyata lebih berat. Jadi musuh kita yang paling berat itu adalah nafsu kita. A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuhmu yang paling berat adalah nafsumu yang ada di dalam lambungmu, dalam jiwa kita ini. Mudah-mudahan Allah menolong kita dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar selalu berada dalam ridha-Nya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Banyak dikatakan oleh para ulama, bagi kita yang belum sempat dibimbing oleh seorang guru, maka banyaklah salawat, karena as-salawatu syaikhun liman la syaikha lahu. Salawat adalah guru bagi orang yang tak punya guru, yang tak dapat berguru. Mesti kita banyakkan salawat. Dengan keberkahan salawat Allah tolong kita, Allah bimbing kita, karena rahasia salawat itu adalah rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi. Ultub bina ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi. Ultub bina ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi. Ultub bina ya latif ya alim ya khabir, ya latifan lam yazal. Ultub bina fima nazal, innak latifun lam tazal. Ultub bina wal muslimin, ya latifan lam yazal. Ultub bina fima nazal, innak latifun lam tazal. Ultub bina wal muslimin, ya latifan lam yazal. Ultub bina fima nazal, إنك لطيف لم تزل. الطب بنا والمسلمين. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih-Mu. Tudawi kulla ma bi min amradin saqimah, yang dengannya Kau sembuhkan seluruh penyakit-penyakit kami. Ala ya Allah binazrah min al-'ainir rahimah. Tudawi kulla ma bi min amradin saqimah. Ala ya Allah binazrah min al-'ainir rahimah. Tudawi kulla ma bi min amradin saqimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا. اللهم صل وسلم على من أكملت خلقه وأتممت خلقه. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kami
kepada sosok yang telah kau sempurnakan akhlaknya dan kau indahkan parasnya. Wattakhadtahu habiba, yang telah kau jadikan dia kekasihmu. Wa arsaltahu rahmatan lil alamin, yang telah kau utus dia sebagai rahmat bagi alam semesta. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad, junjungan kami, kekasih hati kami, buah hati kami, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Allahumma la tu'akhidna bi dhunubina, ya Allah janganlah kau hukum kami karena dosa-dosa kami. Wa bima fa'ala as-sufaha'u minna, dan dosa serta kebodohan daripada orang-orang yang lalai, yang bodoh, yang berbuat dosa di antara kami. Faghfir lana maghfiratan min 'indik, ampunkan kami ya Allah dari maghfirahmu yang amat luas. Fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta, sungguh tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan hanya Engkau ya Rabbana ya Allah. Allahumma azik lana, Allahumma aziqna halawatul ibadah, ya Allah rasakanlah kepada kami manisnya beribadah. Hatta takuna awqatuna kulluha ibadah, sehingga setiap saat waktu-waktu kami adalah berisi ibadah kepadamu ya Rabbana ya Allah. Wa anta bidzalika alimun wa khabirun wa latifun, yang Engkau selalu mengiringinya dengan ilmumu, pengetahuanmu yang luas dan kelemah lembutanmu ya Allah. Allahumma inna la nas'aluka daf'al bala, kami tak mampu untuk memaksamu menjauhkan bala-bala ya Allah. Walakin nas'aluka al-lutfa fil qada, namun kami mohon kelembutanmu dalam setiap ketentuan dan takdir yang telah Engkau berikan kepada kami. Fa nas'aluka ya Rabbana ya Allah an tadfa'anna al-bala, kami mohon dengan kebesaran dan kelembutanmu, tolakkan dari kami bala ya Allah. Irfa'anna al-waba wal bala, angkatkanlah dari kami wabah dan bala ini ya Allah. Fa innahu la yarfa'u 'anna ghairuk, karena tidak ada yang dapat mengangkatkannya kecuali hanya Engkau ya Rabbana ya Allah. Allahumma arhamna wal muslimin, kasihilah kami dan seluruh orang Islam. Allahumma arhamna wal muslimin, Allahumma arhamna wal muslimin, ya arhamar rahimin arhamna, ya arhamar rahimin arhamna, ya arhamar rahimin arhamna. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.